ya sekitar sampai jam 6 lah paling sore. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Nurholis, Bapak Ibu, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah sekali saya akhirnya sampai ke tempat impian saya, rumah Alak Sungai Landai, Sungai Andai sorry. Ya, udah berapa tahun soalnya dia terpotong juga karena COVID ya, jadi nggak kepikir agenda untuk ke Banjarmasin lagi. Nah ini sekarang kesempatan ini juga ya kebetulan memang ada suasana baru, berbeda suasana kebatinan ya, dimana apa yang dulu pernah saya lontarkan juga di sini, juga di Pulau Laut ya, kita menyampaikan gagasan sebagaimana juga hampir di semua kota di Kalimantan ya. Saya pernah ya di Pontianak ya, pernah di Tarakan, pernah di Palangkaraya, itu malah tugasnya jadi meyakinkan para pihak di Palangkaraya ya, mulai dari gubernurnya, tokoh masyarakat, akademisi, profesor, meyakinkan bahwa Palangkaraya itu tidak layak untuk jadi ibu kota ya. Nah, saya jelaskan, sejak itu beliau sadar memang nggak perlu lagi memaksakan mintanya ke Palangkaraya ketika itu ya. Saya jelaskan beberapa hal yang nggak mungkin ibu kota dalam 1 tahun nanti dikepung kabut asap 3 bulan gitu. Itu kan ini kan. Kemudian sekali berapa banjir gitu kan. Nah itu antara lain itu akhirnya beliau paham itu waktu di Palangkaraya. Yang mandu waktu itu langsung Pak Teras Narang, gubernurnya. Ya Pak. Nah ya saya melihat malah IKN ini hasil dari Mestakum ya. Kami nggak bisa mengklaim ini adalah gagasan kami, kami nggak mau mengklaim ini adalah perjuangan kami sejak tahun 2008 ya. Ya walaupun memang itu perjuangan yang gigi nggak berhenti itu mewacanakan itu. Nah, tapi bagaimana ini akhirnya terjadi, kalau saya melihatnya ya udah campur tangan Tuhan juga. Kebetulan presiden terpilih, presiden yang kecemplung mengurus ibu kota yang begitu rumit ya, aneka masalah yang mengagetkan gitu. Dia tahulah tumpukan masalah Jakarta itu yang kelihatan nggak mudah diselesaikan, dan nggak bisa diselesaikan oleh pemerintah provinsi DKI sendiri itu bisa. Nah, kemudian jadi presiden, terus membawa isi pikiran suasana kota Jakarta yang sempat diurus selama 1,5 tahun, hampir 2 tahun ya. Lalu keliling Indonesia kan ya, memang kunjungan pertama untuk menunjukkan keinginan untuk membangun Indonesia dari pinggir itu, pergi pertama ke Papua dulu itu. Ketika itu kunjungan pertama beberapa hari setelah menjabat ke Papua, kunjungan kedua ke Aceh ya. Jadi kelihatan betul memang keinginannya membangun Indonesia itu sih, betul-betul Indonesia sebagai Nusantara gitu. Habis itu baru ke Kalimantan. Nah giliran datang ke Palangkaraya ditagih sama masyarakat terus untuk mindahin ibu kota, karena dulu Bung Karno ini mau mindahin ke sini ditagih. Nah itu juga jadi faktor pendorong ya untuk beliau ini tambah memikirkan itu gitu. Nah saya kan kebetulan setelah keliling tur sejak tahun 2008 sampai 2013 sempat grand launching lagi di Jakarta, dia Pak Nurholis hadir bawa mementaskan Madihin itu. Nah, itu kita grand launching lagi tuh visi Indonesia 2033. Nah,
terus bikin seminar juga ya. Nah, artinya ide ini ya sudah mulai inilah di banyak kalangan ketika itu. Nah kebetulan ya saya dikasih diangkat jadi Menteri Bappenas, ya itu memang salah satu keberuntungan juga. Nah, diam-diam saya bikinlah kajian resmi dan itu ada dokumennya, itu kajian kita bikin tahun 2015 itu. Nah, saya lihat gerak-gerik dari Pak Jokowi ya itu gerak-gerik kegelisahan bagaimana membuat sesuatu. Walaupun sebenarnya kajian awalnya kita udah bikin 2015. Nah, 2015 akhir kan saya udah nggak di Bappenas, tapi perintah keluar 2015, maka teman-teman Bappenas, deputi-deputi kontak saya, pertama minta izin bahwa ya kami ini akan ya meneruskan kajian ini. Alasan-alasannya yang kami pakai itu yaitu alasan yang sudah ada dalam dokumennya Visi Indonesia 2033 dan di dokumen kajian awal gitulah deputi itu. Nah ya udah mereka lanjut melakukan kajian awal untuk memastikan pindahnya kemana itu artinya keluar Jawa atau di Jawa, luar Jawanya di mana gitu. Jadi dengan bahan-bahan yang udah ada itu ya akhirnya langsung menuju ke Kalimantan. Selesai kajian pertama, makanya Presiden berani bilang akan pindahkan ke Kalimantan. Itu pernyataan tahun 2017 kan. Nah setelah itu perintah kajian berikutnya untuk mencari opsi lokasi. Nah, itu kalau nggak salah masih Pak Sufyan Jalil ya Pak Bambang. Jelas finalnya itu di tangan Pak Bambang untuk memfinalisasi pilihan lokasi itu. Ya memang dulu untuk nggak terlalu mengecewakan saudara-saudara di Kalimantan Tengah, saya bilang ya untuk teman-teman di Kalimantan Tengah, saudara-saudara kita di Kalimantan Tengah, saya bilang ya masih ada peluang buat Kalimantan Tengah ya mungkin masih ada lokasi-lokasi yang bisa dimasukkan ke dalam opsi ya, walaupun saya juga nggak yakin kalau ke Murung Raya, ke Jaga itu ke hulu, ke utara, jauh dari laut, jauh dari pantai kan ya, terus infrastrukturnya ini. Kalau di selatan, di garis di bawah juga nggak ada yang layak kan ya, mau dekat Pangkalan Bun, dekat Sampil kemana nggak, tapi ya nggak apa-apa ada ajudan. Ya, emang ada yang tetap masuk kajian lanjut itu sekitar 4 atau 5 lokasi yaitu yang dibagi ya, termasuk yang Kecamatan Pamukan tetap masuk dalam kajian lanjutan ya, tapi akhirnya begitu Pak Bambang melihat faktor adanya 2 kota yaitu Balikpapan dan Samarinda, dan jalan tol ketika itu sedang dibangun, itu faktor yang memudahkan, menguntungkan untuk itu. Nah itulah yang begitu. Kajian itu cukup panjang dan komprehensif, termasuk studi perbandingan 30 negara. Ya marah sama pengamat-pengamat yang sok tahu itu, saya ini kan ngomong dari luar, nggak apa keinginan untuk minta dokumen aja nggak ada gitu, saya ngomong gitu. Saya ini aja itu. Jadi secara naskah akademik ya itu cukup memenuhi syarat dan kebutuhannya kajian itu. Jadi kajian lapangan, kajian segala macam aspek ya, geostrategis, kemudian perbandingan di 30 negara itu ya. Jadi semua persoalan sudah dijawab dan diantisipasi apa yang kurang, apa yang gitu. Ya akhirnya Presiden pidato di 2018 ya, pidato di hadapan
DPR 18 ya, 16 Agustus ya udah itu minta izin. Nah, kemudian ya ada ini pemerintah udah nyiapin ininya draft RUU sampai ke draft RDP, cuman kita kena COVID ya, jadi 2019 itu sudah siap. Nah, supaya nggak dipolitisasi, draft itu ditahan oleh pemerintah ya, jadi nggak diserahkan ke DPR karena kita fokus memang ke pemerintah, fokus ngurusin COVID. Jadi kalau di IKN tanpa dihajar lagi kan, ini apa yang dipentingkan yang apa macam-macam lah. Nah, tapi sambil itu ya draft itu disiapkan sematang mungkin oleh pemerintah di masa COVID, di masa COVID. Saya lihat Presiden mulai melakukan lobby ke ketua-ketua fraksi atau ketua partai, ya, termasuk ketua DPR, ketua MPR gitu, atau sosial dan mereka paham akhirnya. Nah, setelah itulah baru dikirim surprise dan draft undang-undang. Nah, lalu menjadi sasaran tembak. Oh, cepat sekali diselesaikan oleh DPR. Oh, itu ini cuma 45 hari gitu. Ya memang isinya juga memang nggak banyak dan itu memang sudah relatif matang. Jadi tinggal tambah dimatangin oleh DPR. DPR bikin sosialisasi, ngumpulin pendapat. Jadi secara tuduhan bahwa ini tidak demokratis, tidak partisipatif itu juga ngawur gitu ya. Kenapa cepat? Ya karena kata Margarito Kamis ya, yang salah satu pakar hukum, nah ini ya 24 jam pun bisa selesai ini kan, itu untuk menyelesaikan draft yang sudah ada itu, menyempurnakan itu. Nah, juga nggak relevan juga isu mempersoalkan yang apa itu waktunya pendek di DPR itu. Bahwa tetap ada kekurangan ya tetap ya, di mana-mana dalam pembahasan undang-undang yang panjang pun tetap aja akhirnya ada hal-hal yang karena itulah kemarin ada revisi ya. Nah kemudian ya tentulah masuk ke dinamika politik ya. Kalau kita lihat konstelasinya ketika di DPR kan 8 fraksi mendukung, 1 menolak. Sampai sekarang kan memang nggak memperlihatkan dukungan begitu. Tapi dengan 8 fraksi ini walaupun mereka akan berubah-ubah, ini masuk koalisi ini masuk koalisi itu, atau nanti ganti pemerintahan gitu. Saya melihat kecil kemungkinan mereka menjilat ludah sendiri. Ya, mereka yang bikin undang-undang, mengesahkan undang-undang, kita menyetujui, terus walaupun mungkin ganti pimpinan partai, terus dia akan berubah sikap, itu kecil kemungkinan menurut secara apa ya, norma etika itu kecil kemungkinan mereka berubah.